Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Mas Purnomo. Kali ini kita akan melakoni laga matchday ketiga antara timnas Indonesia menghadapi Jepang. Dan timnas Indonesia akan bermain tandang ke salah satu stadion legend di Jepang, yaitu Saitama Stadium 2002. Dan ranking dari Jepang pun dengan Indonesia sangat jauh ya. Jepang berada di 15 sedangkan Indonesia berada di 129. Tapi Indonesia harus fight sampai menit terakhir dan kita harus bisa mengimbangi permainan mereka. Meskipun gap antara rank Jepang dengan Indonesia sangat jauh. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke gameplay untuk mengatur strategi menghadapi Jepang. Jadi Jepang ini kemarin baru saja mengalami kekalahan dari Cina dengan skor yang cukup meyakinkan yaitu 4-0 meskipun Jepang berada di rank tertinggi di Asia. Tapi nyatanya bisa kalah dengan Cina yang mungkin ranknya masih belum masuk 10 besar. Tapi mereka bisa mengalahkan Jepang dengan skor yang cukup meyakinkan. Dan mereka pastinya karena mereka sudah kehilangan 3 poin di pertandingan sebelumnya, kemungkinan di pertandingan kali ini mereka akan lebih menekan lah di pertandingan kali ini sejak menit awal. Dan mereka juga bermain home. Pastinya mereka nggak mau dong kalah ataupun imbang dengan Indonesia. Jadi kita harus antisipasi pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain Jepang. Oke, kita tetap pakai formasi yang biasanya. Formasi 4-4-2 tipe B 4-3-1-2 dengan attacking instruction dan defensive instruction yang sama. Untuk settingannya tetap sama ya, position game, short pass, wide, flexible, dan supportnya 1 bar. Untuk defensifnya settingannya frontline pressure, wide, agresif, defensifnya tinggi, dan compactness-nya juga tinggi. Untuk kondisi semua pemain moral bagus semua, nggak ada yang drop atau merah ya. Oke, jadi ini dia squad yang kita turunkan. Masih tetap sama, tetap seperti menghadapi Bahrain kemarin yang kita bisa menang dengan skor 4-0. Tapi mestinya Jepang dengan Bahrain juga berbeda kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke kick off babak pertama. Ya, di Jepang ada Maekawa di bawah Mister Itakura, Watanabe, Ito, dan Tomiyasu. Untuk di tengah ada Wataru Endo, Moritami Toma, Takefusa Kubo, Taku Minamino, dan striker tunggal Ayase Ueda. Dan kita akan menggunakan jersey putih di laga tandang kali ini. Langsung saja kita ke kick off antara Jepang versus Indonesia. Ini dia pertandingan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Jepang menghadapi Indonesia. Wataru Endo dan Jai Izes akan memimpin dari masing-masing tim. National Anthem of Indonesia.
Ya, kita sudah mendengarkan nasional tim dari masing-masing negara dan dia starting line up yang didudukkan oleh Hajime Moriyasu. Ada Makiyama Watanabe, Itakura Tomiyasu, Morita Edo, Mitoma Minamino Kubo, dan Ayase Ueda. Dan dia starting line up dari timnas Indonesia: Martin Paes, Hilgers, Jay Izes, Verdong, Sandy Walsh, Haji, Joaon, Reinders, Ivar Jenner, Rafael Strike, dan Ragnar Oratmangun. Dan India kick off babak pertama antara Jepang menghadapi Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang menggunakan jersey biru putih biru berada di sisi kiri layar kaca Anda, sedangkan Indonesia memakai jersey putih berada di sisi kanan layar kaca Anda. Jaizes kepada Mesilhorst, Ivar Jenner, iya kepada Ragnar Oratmangun, kosong kali ini dibayang-bayang oleh Itakura, masih Itakura. Oke, baik sekali Ragnar. Oke, aduh sayang sekali tapi Tom Haye, sayang sekali. Ada Ayase udah. Oke, harus hati-hati. Baik sekali di Walsh. Ada Ivar, kembali ke belakang, terpelanggaran. Dilanggar oleh Ayase udah. Oke, main tenang aja, main santai, is okay. Silkers berada Izes, harus hati-hati. Kembali ke belakang, Jesus kepada Calvin Verdong. Kembali ke belakang lagi, ada Martin Paes bukan Paes. Hati-hati. Iya, Paes kali Tom Haye. Sandy Walsh. Bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Oke, harus hati-hati. Iya. Nice sekali. Nice. Nathan Joaon masuk ke dalam, masih bisa digagalkan oleh Tomiyasu. Turun. Oke, Mitoma. Duel, bagus sekali. Nice sekali Sandy Walsh. Tom Haye. Liano gagal. Sangat ramai sekali di stadion. Rafael Strike. Aduh, sayang sekali terlalu lama. Aduh, baik. Minamino. Hati-hati. Ada Sandy Walsh kepada Mitoma. Wah, baik sekali Sandy Walsh. Lempar ke dalam untuk Jepang. Mitoma kepada Ayase udah. Ada Sandy Walsh. Harus hati-hati. Aduh, dan untung aja eksekusi dari Taufik Fusakubo masih lemah. Calvin Verdong, serangan balik. Aduh, gagal. Mitoma. Duel, pas sekali. Ivar Jenner. Ivar. Aduh, Sandy Walsh kurang cepat. Oke, Tomiyasu kepada Takefusa Kubo.
Wataru Ayase udah bagus sekali. Aduh. Oh. Oke. Hati-hati, ada Ayase Ueda, masih Ayase. Baik sekali Jesus. Nice block. Aduh, sayang sekali. Oke. Tutup aja jalur passingnya. Untung aja. Ngeri. Untung aja eksekusinya masih melenceng. Kelvin Verdonk. Balik ke belakang ada Tom Haye. Masih Tom ke tengah ada Ivar Jenner. Kembali kepada Mel Silhers. Tom kembali lagi. Ada Tom Haye. Eliano. Ada Sadie Walsh. Ya, bagus sekali Ragnar. Masih bisa Ragnar. Bukan. Ya, Ragnar angkat ke tengah, ada Rafael Strike gagal. Oke, tutup aja jalur passingnya. Tutup. Baik sekali Hilvers. Nice. Nice tackle. Jauh. Duel Hilvers. Baik sekali. Gila, Sadie Walsh balik. Harus hati-hati. Aduh, sayang sekali. Pas sekali Hilvers. 3 kali loh. Tom Haye, masih Tom Haye. Ya benar, Nathan Joaon, masih Nathan. Nunggu rekannya untuk naik. Nathan nggak ada yang naik sama sekali. Iya, kosong kali ini ada Kelvin Verdonk. Masih Kelvin angkat ke tengah, ada Rafael Stark, masih terlalu jauh. Pendek saja kepada Itakura. Maekawa. Menit 44, masih belum ada gol tercipta di babak pertama. Dan tampaknya sudah selesai pertandingan antara Jepang menghadapi Indonesia babak pertama. Dia statistik jalannya pertandingan babak pertama. Ball position dipegang oleh Indonesia dengan persentase 45% berbanding 55%. Meskipun Indonesia belum mendapatkan peluang, tapi cukup baik pertahanannya. Terbukti dari beberapa serangan dari Jepang, kita bisa antisipasi semuanya. Dan semua lini belakang kita baik sekali bermainnya. Sangat solid sekali. Oke, langsung aja kick off babak kedua. Ya, kick off babak kedua antara Jepang menghadapi Indonesia. Oke, ada satu pemain Jepang yang nyempil di pertahanan Indonesia nih.
Ragnar, baik sekali Ragnar. Oke, nggak bisa. Angkat, ya. Corner kick pertama untuk timnas Indonesia akan diambil oleh Nathan Choaon. Kita pakai strategi dash saja. Nathan angkat ke tengah, apa yang terjadi? Ada Rafael strike dan Ragnar Oratmangun. Good save dari Maekawa. Tendangan dari Ragnar Oratmangun masih bisa ditepis oleh Maekawa. Dan dia dan menghasilkan corner kick kedua untuk timnas Indonesia. Ada Nathan Choaon angkat ke tengah, gagal dan masih lagi-lagi bisa di kontrolnya. Awas, hati-hati. Bukan pelanggaran ya. Nice sekali. Gagal. Nice. Awas, hati-hati. Untung aja. Flashingan dari Ayase udah masih bisa diantisipasi oleh tiang. Nathan Choaon. Dan Rafael strike. Masih strike kepada Ragnar kepada Ivar Yanar. Masih Ivar, gagal. Masih Ivar lagi, Ivar Yanar, gila, melenceng tipis di kiri gawang Maekawa. Duel bagus. Iya, ada Rafael strike. Masih strike memberikannya untuk naik. Ada Hasan Divos angkat ke tengah, gagal dan Oke. Artinya di lini pertahanan Jepang ini ada salah satu yang bisa kita eksploitasi. Oke, shoot play kepada Ito. Masih Ito, bayang oleh Kelvin Verdong. Ito, baik sekali barisan pertahanan dari timnas Indonesia. Jesus kepada Mesilkers. Melakukan build up play dari belakang. Sayang sekali. Jangan gitu. Pas sekali. Pelanggaran kah? Mesilkers kepada Martin Pas. Ada Jay Jesus. Nathan. Gagal. Sayang sekali. Morita pada Mitoma. Diambil sekali oleh Ivar Yanar. Masih Ivar. Sayang sekali Eliano Rangers terlalu lambat. Oke, Takumi Asano masuk. Dengan Ayase Ueda. Nice. Nathan pada Kelvin Verdong. Oke.
Ayo buka ruang, buka ruang. Iya, ada Tom Haye, masih Tom kepada Ivar Jenner. Lalu lambat. Awas hati-hati, awas hati-hati, awas hati-hati, dan bagus sekali Martin Paes. Sorry. Duel. Oke, pas bola pelanggaran. Utama, awas, bagus. Ya, sejauh ini pertahanan dari timnas Indonesia masih cukup bagus ya. Dan Ragnar Mount, kartu kuning pertama untuk timnas Indonesia. Oke, mereka benar-benar kompres. Kelvin Verdonk dibayang bola itu. Nathan Choaon pada Tom Haye, berpindah ke sisi kanan. Ada Cindy Walsh, kembali ke belakang. Ada Hilgers, masih Hilgers, kembali kepada Jay Ises. Aduh, Nathan terlalu lama loh Nathan tuh. Oke, switch play. Ada 19 bahaya sekali. Ragnar. Itu gagal. Oke. Pas, hati-hati. Menit 81, belum ada gol tercipta dari masing-masing tim. Awas, hati-hati. Pas. Iya, bagus sekali Martin Paes, nice. Let's go. Apa. Naik. Bagus. Hilgers. Aduh, sayang sekali dan keluar. Oke, Ritsu Duan masuk menggantikan Taku Minamino. Nah, karena Eliano Reinders ini sudah habis, kita ganti ke Marcelino. Lalu untuk Ragnar kita ganti ke Witan Sulaiman. Ivar Jenner ganti Nathan Choaon. Kayaknya lagi under nih. Bukan harinya Nathan hari ini. Oke. Marcelino, Witan Sulaiman, dan Saint Patinama masuk. Oke. Itu bayang bola, aduh sayang sekali gak dapat. Oke, lolos. Awas hati-hati. Untung aja. Bahaya lu. Peluang dari Ritsu Duan masih bisa diblok oleh barisan pertahanan dari Indonesia.
Itu pada Wataru Endo. Pas sekali Masil Khers. Menit 88, Jepang masih menyerang. Aduh, sayang sekali. Pas sekali Marcel. Ya, nice sekali Marcel. Langsung depan. Pelanggaran. Ambil cepat. Ada Kelvin Verdong. Masih Kelvin. Tambah waktu 3 menit untuk babak kedua. Pelanggaran lagi. Terus. Makin tegang pertandingan kali ini. Awas, hati-hati. Hati-hati, Pak. Aduh. Itu sendirian itu. Awas, hati-hati ini. Duel bagus sekali. Nice. Dan yes. Serangan 7 hari itu gila. Serangan 7 hari 7 malam dari Jepang masih bisa diantisipasi loh oleh barisan pertahanan timnas Indonesia. Beberapa kali peluang-peluang berbahaya didapatkan, tapi kita bisa bertahan sampai menit-menit terakhir. Ya, inilah yang namanya fighting spirit. Kita bisa fight sampai menit terakhir meskipun kita nggak menciptakan gol sama sekali, tapi kita bisa melawan Jepang dengan skuad yang mentereng, sangat mentereng sekali. Ada Takefusa Kobo, Takumi Namino, Tomiyasu, Wataru Endo, Ritsu Doan. Tapi kita bisa mengimbangi permainan mereka. 44% berbanding 56%. Indonesia menguasai possession. Total tembakan 7 shoot, 2 on target. Sedangkan Indonesia 5 shoot, 3 on target. Artinya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi di pertandingan kali ini. 19 intercept berbanding 14. Tackle-nya sama 8. 2 save dari Martin Pash. Oke. Dan siapa? Ya, Kaoru Mitoma menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Ya, 2 save dari Martin Pash. Hilgers 2 intercept, tapi Hilgers bagus sekali tackle-nya tadi. Jesus bagus sekali mengawal pertahanan di sampai ke menit-menit terakhir. Kelvin Verdong gila, paru-parunya 4 nih. Naik turun, nggak ada capeknya. Sandy Walsh juga baik. Ya, semuanya di pertandingan kali ini semuanya baik sih. Nggak ada yang nggak baik. Semuanya bekerja keras. Oke, next. Oke, dan ini dia hasil dari match ketiga. Jepang ditahan imbang oleh Indonesia, sedangkan Australia harus mengalami kekalahan dari Cina. Artinya Cina ini sangat kuat sekali. Pertandingan kemarin mengalahkan Jepang 4-0, sekarang mengalahkan Australia 0-1. Dan Saudi Arabia 3-0 menghadapi Bahrain. Dan 2 pertandingan kali berikutnya kita akan menghadapi antara Cina atau Saudi Arabia terlebih dahulu ya. Tapi kalau misal kita menghadapi Cina, kita harus antisipasi permainan mereka. Mereka pertandingan kemarin menghadapi Jepang bisa menang 4-0 dan menghadapi Australia kali ini bisa menang 1-0. Artinya tim ini bukan tim yang hanya pelengkap aja, tapi tim yang sangat bagus. Jadi kita harus antisipasi permainan mereka. Oke, dan ini klasemen sementara. Saudi Arabia kokoh di puncak klasemen
Sedangkan Cina naik ke peringkat kedua. Indonesia turun ke peringkat ketiga. Untuk Jepang, Australia, dan Bahrain masih tetap berada di posisinya, yaitu 4, 5, dan 6. Oke. Dan pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Cina. Dan kita bermain away lagi. Tapi kita harus lihat dulu squadnya seperti apa. Database, terus community, tim info, Cina. Dari gameplay dulu. Gameplay itu mereka pakai 5-3-2. Mereka bermain bertahan ya, tapi kita nggak tahu settingan dari attacking instruction dan defensive instructionnya seperti apa. Mereka itu ada Yang Ju, Zhang, Yu Chang, Jiang, terus Liu Yang, Hu Hao. Itu di defender. Untuk 3 tengah ada Dai Wei, Huxin, Gao Ti. Untuk 2 depan ada Wulei dan Yuning, Zhang Yuning. Yang harus diwaspadai ada Wulei ini. Dari semua pemain, Wulei ini ratingnya paling tinggi, yaitu 79. Tapi nggak tahu atributnya seperti apa. Nanti bisa dianalisis di belakang kamera. Oh, ini bisa ini ya. Oh, bisa. Oke, attacking turunnya mereka pakai counter attack, long pass, wide, fleksibel, dan supportnya nampar. Artinya mereka mengandalkan long pass ya. Jadi kita harus hati-hati nih kalau misalnya kita pakai defensif tinggi, sedangkan lawan kita seperti Cina ini menggunakan strategi counter attack dan build up-nya long pass, ya kita harus hati-hati. Defensif tinggi ketika long pass pasti akan diberikan di belakang back kita. Jadi kita harus antisipasi. Mungkin kita bisa pakai defensive line-nya yang agak ya rendah lah. 4 bar atau 2 bar bagus tuh. Untuk defensive instruksinya pakai settingan front line pressure, wide, aggressive, defensive line tinggi, dan compactness-nya 4 bar. Mereka pakai defensive line tinggi. The higher the level, the further up the pitch of the defensive line will be. Oke. Mereka ya bisalah kita antisipasi. Bisa. Oke, untuk tim kompetisi info goal ranking siapa paling tinggi? Ya, Tan Long. Kita harus antisipasi mereka pakai strategi long pass, ya artinya pasti mengincar di belakang defender dari lawan kan. Dan yang harus diwaspadai adalah Tan Long ini. Dari 3 laga 3 gol Tan Long yang dia cetak. Bahkan squad seperti Jepang pun mereka hanya menyumbang 1 loh. 1 pemain aja, dan itu pun 1 gol. Ayase udah. Ada apa dengan Jepang nih? Oke, assist ranking siapa? Ya, Eliano Reinders 3 assist. Ini ada pemain Cina lagi nih. Gao Tianyi 2 assist. Harus diwaspadai ini. Minimal kalau bisa ya matikan pergerakan. Kalau enggak ya tutup jalur passing mereka. Oke, ada yang bisa kita cek? Oh, kita cek ini schedule dulu. Cina itu kemarin itu di matchday pertama
Cina itu kalah dari Saudi Arabia. Terus pertandingan kemarin mereka menang 4-0 dari Jepang. Dan pertandingan ketiga mereka bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Ya, artinya tim kuat ini. Oke, sampai di sini saja match ketiga antara Jepang menghadapi Indonesia yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Meskipun Indonesia diserang terus-terusan dari menit awal sampai menit terakhir, baik babak kedua atau babak ke-1 atau babak kedua, tapi Indonesia bisa fighting spirit untuk bertahan sampai menit-menit terakhir. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertandingan antara Cina versus Indonesia, match day keempat round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thank you.